Ya, pemirsa, sebagian besar orang yang berpuasa menghindari olahraga karena khawatir dapat menguras tenaganya saat berpuasa. Ya, namun sejumlah ahli justru menyarankan tetap berolahraga saat puasa agar kondisi badan tetap bugar. Dan berikut adalah informasi bagi Anda yang ingin tetap bugar meski menjalankan puasa. Tetap bugar saat puasa tentu menjadi keinginan setiap umat Islam yang menjalankan puasa. Namun, bagi sebagian orang yang berpuasa, mereka justru menghindari olahraga. Alasannya, gerak fisik yang berlebih justru membuat stamina terkuras dan khawatir akan berdampak pada puasa yang tengah mereka jalankan. Secara ilmiah, memang saat berpuasa tubuh tidak mendapat asupan makanan hampir sehari penuh. Akibatnya, tubuh kehilangan nutrisi, terutama kalori, sekitar 20 hingga 30%. Meski tubuh akan kehilangan banyak asupan nutrisi, bukan berarti orang yang berpuasa tidak bisa berolahraga. Sejumlah ahli justru menyarankan tetap berolahraga walaupun tengah menjalankan puasa. Sebab aktivitas fisik tetap harus dilakukan demi menjaga metabolisme tubuh. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan agar bisa tetap bugar di saat puasa. Di antaranya, memperhatikan komposisi makanan yang dikonsumsi, serta mempertimbangkan waktu dan jenis olahraga yang cocok dilakukan saat puasa. Jadi, olahraga ternyata bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Karena sukses menjalankan Ramadan ternyata tidak hanya dilihat dari kualitas puasa, tapi juga kebugaran secara fisik akan menentukan hasil ibadah seseorang. Ya, kembali di Lunch Talk Pak Ustadz. Tadi kita bicara soal aktivitas fisik yang kemudian direkomendasikan gitu ya oleh ahli kesehatan dan lain sebagainya. Sejauh mana aktivitas fisik dalam bentuk sholat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat ini juga sebetulnya direkomendasikan supaya kita melihat sholat tarawih adalah sebagai sebuah kebutuhan, bukan satu hal yang harus kita lakukan gitu. Ya. Seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi dimensi ibadah itu selalu ada dua hikmahnya. Hikmah vertikalnya karena kita dalam ketaatan kepada Allah SWT sebagai pencipta, dan yang kedua adalah dimensi horizontal, manfaat buat makhluk ini di dunia ini gitu kan. Jadi setiap gerakan ibadah yang ada gerakan fisiknya pasti ada manfaatnya buat kesehatan begitu kan. Contohnya tadi ya sholat, apalagi sholat taraweh begitu panjang ya. Ada yang padat panjang gitu kan, ada yang 11, ada yang 23 gitu ya. Ada yang ditambah lagi kan, ada yang 8 berhenti, tambah nanti malam witirnya nanti malam kan ditambah lagi dengan 11 rakaat lagi. Ini kan panjang. Ada yang 20 berhenti nanti tambah lagi kan, terus baru witir. Ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan itu sesungguhnya selain dimensi vertikal juga dimensi horizontal itu yang kalau dimaknai ikuti saja sunnah-sunnah atau kewajiban yang ditentukan oleh Allah itu pasti ada hikmah, ada yang dibalik manfaat dibalik itu gitu secara zohir yang kita bisa dapatkan. Contohnya tadi kesehatan pasti karena setiap gerakan itu punya nilai yang panjang. Salah satunya kan beredar di medsos ya. Kalau sedang ruku itu kan sunahnya ngelihat sujud mas, atau pas lewat tempat sujud kita gitu ya. Kemudian pas sujud juga jangan merem, tapi karena menyehatkan mata kita. Baik, menariknya anggap tarawih dan sholat itu seperti melakukan yoga, karena yoga juga gerakannya kurang lebih kan pergerakan perubahan pose. Nah Pak Marzuki, mungkin bisa disebutkan lebih baik dianjurkan saat bulan puasa jenis olahraga seperti apa yang dianjurkan? Jenis olahraga itu banyak sekali ya, tetapi kita pilih yang ringan, jangan terlalu berat, jangan terlalu menguras keringat karena nanti akan
menyebabkan kita dehidrasi. Jadi misalnya jalan kaki, kemudian bersepeda gitu loh. Sepeda keringatnya banyak Bersepeda tetapi pelan-pelan. Tidak ngebut. Kemudian kita bisa mengubah kebiasaan kita. Misalnya biasanya kita naik mobil, kita naik angkutan umum, itu suatu olahraga juga kan. Kalau orang yang concern kesehatan kan nge-gym gitu, itu tetap dianjurkan apa bagaimana? Angkat beban gitu boleh apa nggak sih? Beban kalau memang bebannya tidak terlalu berat ya nggak masalah, tetapi jangan seperti biasa. Mungkin beban hidup Vicky. Mungkin. Nggak, saya bercanda. Atau ini juga tergantung dengan waktunya juga. Iya, Pak Marzuki, misalnya kalau ingin melakukan olahraga yang agak berat ya dilakukannya setelah buka puasa. Setelah berbuka puasa. Secara durasi ditentukan juga? Secara durasi ditentukan juga, tetapi tidak terlalu ini. Kita hanya bebannya. Jadi beban olahraga itu kan tentu saja berkolerasi dengan energi yang dikeluarkan. Semakin berat olahraga, energi semakin banyak dikeluarkan, semakin banyak pula kita membutuhkannya. Kalau sebelum berbuka, apakah dianjurkan juga berolahraga? Tidak dianjurkan, tetapi bagi yang mau berolahraga dipersilahkan. Baik. Tapi sore hari ya. Sore hari sebelum berbuka begitu. Satu lagi ringan gitu Mas. Sebelum kita closing, waktu olahraga setelah kita makan besar itu sebaiknya berapa lama? Ada yang bilang sejam, ada yang bilang setengah jam. Seperti apa? Iya, kalau saya menjawab pertanyaan ini tergantung kepada apa yang kita inginkan pada saat kita berolahraga. Tujuannya untuk apa? Misalnya tujuannya untuk mengurangi jumlah asupan kalori. Berapa yang kita makan pada saat itu? Kalau banyak kita harus mengeluarkannya juga dalam jumlah banyak juga. Kalau sedikit ya dalam jumlah sedikit misalnya. Jedanya berapa lama? Sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Itu dia seperti itu. Pak Marzuki, terima kasih banyak atas informasinya. Pak Ustadz, terima kasih juga sudah hadir di Lunch Talk hari ini. Mudah-mudahan puasa ini semua lancar ya Wiki, dan tidak menggemuk setelah puasa selesai ya Wiki ya. Itu masalah saya. Baik, ya pemirsa, itulah dialog Lunch Talk kita hari ini. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.